Cuman saya kecewa ketika berlindung di balik jurnalisme, orang melaksanakan pekerjaannya kemudian dicap sebagai sedang melakukan skandal. Seolah itu ngumpet-ngumpet. Fakta itu sebenarnya tidak bisa, ini kata-kata salah satu tenaga ahli di kantor saya nih. Fakta itu nggak bisa dikalahkan dengan kata-kata, gitu. Tapi ada yang nggak bermoral itu kalau kirim proposal, kalau proposalnya nggak ditanggapi, kemudian dia spin bahwa orang yang menerima government spending itu sebagai sesuatu yang jahat. Kan membangun infrastruktur harusnya itu udah jadi kewajiban pemerintah. Ngapain lagi harus diomong-omongin? Iya, memang kewajiban pemerintah, tapi pemerintah yang berhasil kan nggak apa-apa dia sampaikan, kita sudah mengerjakan ini. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita sangat berbahagia dengan pejabat pemerintah yang belum disebut nama jabatannya. Iya, kan tergantung Pak Prabowo. Iya. Mungkin ini pas sudah tahu udah disebut. Tapi udah dipanggil hore-hore. Udah dipanggil hore-hore. Ngomongin geopolitik sama pertumbuhan ekonomi 8%. Itu kira-kira bidang apa tuh? Abang nih Menlunya udah ada katanya. Wamenlu udah ada dua kepada Ustadz Anies Mata. Iya kan, kepala BIN nggak mungkin. Kepala BIN udah ada fit and proper kan. Iya kan. Mau Kapolri abang bukan jenderal. Iya kan? Iya kan? Menteri Keamanan Nasional udah nggak ada. Iya, Pangkop Kamtip abang bukan tentara juga kan? Apa sih bang kemarin bang? Oh, Pak Prabowo bang? Iya kan, yang ditanya ngomongin apa di dalam. Iya, kita ngomongin yang di dalam, diomongin memang itu kan. Gitu. Tapi itu kan tantangan ke depan. Tantangan yang disebutkan oleh Pak Prabowo. Nah, tantangan-tantangan ini kan cara menghadapinya banyak. Termasuk juga menghadapinya dari sisi opini kan. Gitu. Oh, termasuk kita memahami arahan itu bahwa berdasarkan tugas kita, mungkin kita harus menghadapi tantangan-tantangan ini, bisa melewati tantangan-tantangan ini dari sudut sektor pertempuran kita di sektor pertempuran opini. Termasuk berarti abang membenarkan, abang mengorkestrasi opini dari pejabat-pejabat tinggi negara di Hotel Mandarin ini. Untuk memoles. Ya, memoles citra Jokowi. Kenapa bang ketawa bang? Serius ini? Enggak, lucu ya, jurnalisme sekarang lucu. Jadi kalau orang menjalankan tugas, kalau orang melakukan sesuatu yang baik itu di framing seolah-olah skandal gitu. Seolah kejahatan. Kan saya kepala kantor komunikasi kepresidenan. Tugasnya? Dan tugasnya memang untuk menyampaikan, ini tugas utama kita nih, menyampaikan capaian-capaian baik dari pemerintah kepada masyarakat supaya masyarakat ngerti ini pemerintah sudah berbuat ini loh. Jadi bahasa orkestrasi ini juga seolah-olah jadi bahasa yang melenceng maknanya, jadi seolah-olah kejahatan. Kita nggak melakukan kejahatan. Jadi kalaupun misalnya yang dia buka rapat di Mandarin, itu kan cuma rapat terbuka. Bukan rapat ngumpet-ngumpet gitu loh. Dan kalau misalnya ada pembahasan soal apa capaian pemerintah, bagaimana teknis menyampaikannya, itu kan juga bukan kejahatan. Jadi kenapa harus di-framing sebagai sebuah kejahatan? Kenapa bang? Ya karena berarti kan ada jurnalisme niat jahat namanya. Orang menjalankan tugas di framing jahat, Hasan Nasbi pun tidak ketinggalan mengorkestrasi begini-begini. Ya kecuali saya mengorkestrasi kebencian gitu. Boleh kalian beritakan. Atau saya tidak mengerjakan tugas. Kepala kantor komunikasi presiden malah mengkomunikasikan yang lain misalnya. Itu bolehlah diberitakan. Ini sedang menjalankan tugas, berbicara dengan berbagai lembaga yang tentu mereka punya capaian masing-masing. Dan capaian itu sudah mereka siapkan jauh sebelum kantor ini ada. Sebelum kantor saya ada. Dan kita kan tinggal mencarikan champion-champion dari capaian itu aja. Kan misalnya ada 100 capaian, nggak mungkin juga 100-100-nya bisa disampaikan. Pilih aja lah champion-champion mana yang kira-kira punya dampak besar buat masyarakat, paling dirasakan oleh masyarakat. Menurut saya nggak ada kejahatan di situ. Cuman saya kecewa ketika berlindung di balik jurnalisme, orang melaksanakan pekerjaannya kemudian dicap sebagai sedang melakukan skandal.
seolah itu ngumpet-ngumpet, seolah-olah itu diam-diam. Saya nggak mau jawab pertanyaan mereka karena saya sudah tahu mereka mau tulis apa. Sudah tahu niat jahatnya mau nulis apa, dan apapun komentar kita hanya akan dipasang satu kalimat aja di bawah itu, seolah-olah sudah cover both side. Apapun jawaban kita akan ditaruh aja di paragraf terakhir, kami sudah menghubungi ini dan dia menjawab ini. Satu baris, dua baris, karena yang mau dipasang itu bukan jawaban kita. Yang dipasang itu angle jahat dari mereka gitu. Ini yang menurut saya, saya nggak mau tanggapi yang begini-begini. Contoh lain misalnya. Buat saya kan pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh apa sih gitu. Pertanyaan dari media yang sama nih. Apa alasannya Pak Jokowi sekarang rajin sekali meresmikan proyek-proyek pemerintah di akhir-akhir masa jabatan? Apa alasannya? Nanya ke abang? Nanya ke kayak saya. Gitu. Oh. Nanya ke saya bilang, lah kalau meresmikan proyek pemerintah kan nggak perlu pakai alasan. Kalau udah selesai ya resmikan kan. Kecuali jadi masalah belum selesai barangnya diresmikan, kalian angkat jadi masalah, nggak apa-apa. Kalau sudah selesai ya diresmikan lah. Kenapa baru di akhir-akhir aja meresmikannya? Loh, kalau yang selesai di akhir-akhir ya selesai di akhir-akhir. Kalau yang selesai di awal diresmikan Di awal. di awal. Ini kan sepanjang masa pemerintahan Pak Jokowi kan beliau meresmikan itu, nggak cuma di akhir-akhir ini meresmikan. Tahun lalu ada peresmian kan? 2 tahun lalu pasti ada peresmian juga. 5 tahun lalu ada peresmian. Kenapa yang dilihat cuman ini cherry picking nih? Yang dilihat cuman peresmian akhir-akhir ini aja. Menurut saya kayaknya ya semua media mungkin walaupun sekarang perubahan itu berjalan sangat cepat, tapi diklat wartawan itu penting kayaknya. Supaya nanya tuh nggak asal nanya, kan bisa mikir. Apalagi kita sudah tahu jawabannya. Diklat ini pemerintah yang ngadain atau? Enggak, mereka masing-masing. Oh, kirain. Mereka masing-masing. Pemerintah. Tadi soalnya sampai nunggu lu datang cerita diklat Bang Hasan Saya di ini kan Palmerah dulu. alumni diklat Kompas. Oh iya, benar. Kita 3 bulan dilatih untuk itu. Kita menulis Ari Putra yang berwajah ganteng, ya tinggi semampai aja, tulisan itu dilempar ke muka kita dulu. Karena nggak jelas itu tulisannya apa, nggak akurat sama sekali. Bukan karena Ari nggak ganteng, tapi ganteng itu deskripsinya apa. Iya. Tinggi itu deskripsinya apa? Tinggi menurut kamu buat kita belum tentu tinggi. Asap siomay mengepul-ngepul. Iya. Itu tuh gimana? Itu nggak bisa. Itu tuh menulis kayak gitu tuh nggak akurat gitu loh. Karena bayangan kita bisa berbeda. Termasuk kita bilang musik yang indah sekali, nggak bisa kita nulis dulu musik yang indah sekali. Kenapa? Indah sekali versi apa? Jelaskan dong indahnya seperti apa. Kalau kamu bisa mendeskripsikan indahnya, baru di ujung kamu bilang bahwa ini indah, nggak apa-apa. Iya. Jadi pakai indikator gitu loh. Iya. Semua Bang, tuh pakai indikator dan terukur ini. Dan begitu ketatnya diklat jurnalisme di masa lalu, yang hari ini mungkin sudah nggak ada. Makanya banyak yang asal bertanya, begitu perasaannya nggak enak ditanyain sama orang. Begitu dia curiga atau misalnya dalam kepalanya ada angle yang buruk, ditanyain sama orang. Padahal kalau dia browsing aja, dia tahu tuh jawabannya apa. Kan tahun lalu Pak Jokowi juga meresmikan sesuatu. Iya. Sama kayak gini, emang pencapaian pemerintah hanya di tahun ini disampaikan enggak? Setiap tahun kan masing-masing KL ada laporan capaian kinerja setiap tahun. KPI mereka tercapai apa enggak? Kinerja mereka ini yang sudah mereka laporkan juga sejauh ini. Dipoles nggak tuh Bang? Kan nggak bisa kita poles, ini kan fakta. Makanya fakta itu sebenarnya tidak bisa, ini kata-kata salah satu tenaga ahli di kantor saya nih. Fakta itu nggak bisa dikalahkan dengan kata-kata. Rasa juga nggak bisa dikalahkan dengan kata-kata. Jadi publik merasakan nggak? Publik melihat nggak di depan matanya? Itu nggak akan bisa kalian kalahkan dengan kata-kata. Makanya hasil surveinya, pollster yang terkini, approval rating Pak Jokowi masih tinggi walaupun ada kehebohan di media sosial. Itu wujud bahwa fakta nggak bisa dikalahkan oleh kata-kata. Itu wujud bahwa rasa juga nggak bisa dikalahkan oleh kata-kata. Masyarakat merasakan kok. Kalau disurvei kan nggak cuman pengguna X yang disurvei, tapi seluruh masyarakat. Nah, Gitu. salah satu isu yang juga heboh adalah adanya peningkatan anggaran belanja untuk iklan dan lain-lain gitu, Bang. Lewat APBN. Apakah itu normal menurut Bang? Saya nggak tahu ya jumlah, karena kantor kita baru dan kita nggak punya anggaran itu. Tapi kalau menurut saya kan masing-masing KL pasti punya anggaran diseminasi.
Dan anggaran diseminasinya juga belanjanya ke media-media kan. Ya. Jadi menurut saya anggaran diseminasi itu wajar lah. Dan memang ada di setiap tahun kan gitu. Meningkat apa enggaknya saya nggak tahu, tapi menurut saya enggak lah. Tapi yang lebih fundamental sebenarnya pertanyaannya Bang, apakah ada dana-dana non-budgeter juga dalam kegiatan? Itu lebih nggak tahu lagi kita. Yang dana budgeter aja kita nggak tahu berapa jumlahnya apalagi. Apalagi Nah, kan yang bahaya itu kan sebenarnya kan. Nggak ada. Menurut saya sih nggak ada. Menurut saya sih nggak ada. Kan kalaupun misalnya ini kan Yang harusnya jadi berita kan itu gini, Bang. ketika kita pasang billboard itu kan bayar. Ya. Ya kan misalnya kalau ada pasang iklan di televisi kan bayar. Gitu aja. Pasang iklan di Total Politik bayar. Sah kan itu. Maksud saya kenapa media buying biasa Bang ya? justru pasang iklan di Total Politik nggak bayar itu skandal. Itu keterlaluan, namanya one prestasi. bukan keterlaluan Bang. Ya kan gitu tuh, one prestasi. Logika tanpa logistik itu kezoliman. Enggak, itu justru bisa ditulis. Misalnya pemerintah misalnya pasang iklan di media X tapi nggak bayar, itu jadi skandal nggak apa-apa. Tapi kalau pemerintah pasang iklan di media tertentu kemudian bayar, memang harusnya seperti itu. Gitu. Sunatullahnya harusnya seperti itu. Kalau media nerima iklan pemerintah di belakang-belakangan ini nggak bermoral atau gimana menurut Abang? Loh itu justru aneh. Kan media terima iklan tuh bisa dari mana aja kan? Namanya juga, kan media juga bisnis kan? Gitu. Tapi ada yang nggak bermoral itu kalau kirim proposal, kalau proposalnya nggak ditanggapi, kemudian dia spin bahwa orang yang menerima government spending itu sebagai sesuatu yang jahat, kan? Ya terus government spending itu kan ada. Terus government spending kalau dinikmati oleh media itu kan warga negara Indonesia juga. Dan itu kan proses transaksi yang sah. Dan buat saya kenapa Anda harus heboh? Ada media, kalau itu dia ngajak media-media lain musuhan itu. Media-media lain yang misalnya kan kalau ada yang kerjasama dengan pemerintah terus dia anggap buruk. Loh kan media-media itu juga butuh kerjasama dengan pemerintah. Ini kan simbiosis mutualisme aja. Tapi kan nggak ikut campur. Emang pemerintah selama ini pernah ngatur-ngatur, kamu beritanya begini, kamu memang pernah. Emang ada media yang ditutup oleh pemerintah gara-gara misalnya kritis sama pemerintah kan enggak. Tempo sampai hari ini mau sampai ke ujung langit kritisnya kan nggak ditutup sama pemerintah. Karena kita sudah comply dengan demokrasi. Cuman sebagai sebagai kantor komunikasi kepresidenan, tentu kita juga punya niat supaya bangsa kita lebih baik. Makanya kita mau perangi itu yang namanya DFK itu. Bukan kritik yang mau kita perangi. DFK apalagi DFK. Disinformasi dan kebencian. Fitnah, kebencian. Tapi mungkin nanti harus kita kaji juga RCB namanya. Apa tuh Bu? Baru lagi nih. RCB ini kayak nama inisial orang Bang, Iya. RCB Bang. RCB, rezim clickbait. Karena itu distorsi dan disinformasi itu banyak rezim dari clickbait, ya. rezim clickbait ini. Dulu di Klat Abang nggak ada clickbait ini Bang. Nggak ada. Zaman di Klat Abang nih Nggak kan. ada. Ilmu baru ini. Ilmu baru. Clickbait. Software Iya. wartawan senior Karena pun, itu rentan untuk memancing disinformasi. Emosi orang tiba-tiba naik gara-gara baca judul. Ya. Ya, gara-gara kesimpulan yang dibikin lompat. Itu juga buat saya ya kita mau bernegara yang benar kan. Bukan negara yang terus-menerus dipecah belah dengan kebencian, dengan buruk sangka, Ya. Bang, dengan kalau suuzon. beberapa waktu terakhir ada concernnya seperti ini Bang, kalau di Twitter apa segala macamnya. Itu memoles citra itu artinya menutupi yang kurang dan membesarkan yang ada atau yang berhasil. Yang Itu, kecil. Yang kecil. Itu logiknya menurut Abang gimana Bang? Gini, kalau teman-teman media pengen menyampaikan di mana kekurangan pemerintah, monggo. Tapi teman-teman juga harus bisa terima bahwa kami sesuatu yang sudah dicapai oleh pemerintah juga kita sebarluaskan. Itu juga bukan kejahatan kan? Kalau seorang bapak bilang saya sudah berhasil sekolahkan anak saya sampai universitas, itu kan bukan kejahatan. Tapi mungkin dia, misalnya bapaknya ada kekurangan, misalnya orang lain dibeliin motor, anaknya suruh jalan kaki, itu mungkin ada kekurangan, ya sampaikan aja. Iya kan? Anak orang lain jajannya 100.000, anak dia cuma jajan 10.000, kekurangan, sampaikan aja. Maksud saya, itu kritik. Itu kekurangan, apa segala macam, nggak apa-apa. Tapi yang disinformasi, fitnah, dan kebencian, buat apa? Maksudnya, yang kalian dapat dari itu juga apa? Nanti kan kalian juga punya anak, punya cucu. Nanti anak dan cucu kalian akan hidup di dunia yang penuh DFK itu. Disinformasi, fitnah, dan
takutnya nanti itu nggak bisa diobati lagi. Kebayang nggak kita sekarang, misalnya anak-anak cucu kita nanti hidup di negara seperti Amerika yang kalau setiap mau pemilu, nggak ada pemilu pun begitu. Nggak bisa dijembatani lagi. Pokoknya di sebelah sana nggak ada yang benar satupun. Bagi yang sebelah sana, di bagian kita juga nggak ada yang benar satupun gitu. Itu kan tinggal nunggu pecah perang lagi aja. Tinggal nunggu civil war lagi aja tuh kalau sudah begitu. Nah, kita mau kasih lingkungan kehidupan, ekosistem kehidupan yang kayak gitu juga buat anak-anak kita nanti. Kan nggak usah terlalu memuja-muja demokrasi liberal, demokrasi barat yang menjerumuskan kita sampai ke titik itu. Kan kita bisa tetap tertib dan bertanggung jawab. Kan nggak mematikan kreativitas dan nggak mematikan hak bersuara. Memang ada kritik kemudian, oh kalau gara-gara kritik ini orangnya dibuang aja, kan enggak. Selama kita comply, selama dari tahun 98 sampai sekarang emang ada orang yang dibuang gara-gara dia kritik kan? Ada media yang ditutup gara-gara kritik kan enggak? Bang, Ditutup karena bangkrut ada, Bang. Kalau bangkrut itu urusan masing-masing. Tapi ditutup karena itu kan enggak. nah Bang, ini kan balik lagi soal pencitraan ini kan. Kan membangun infrastruktur harusnya itu udah jadi kewajiban pemerintah. Ngapain lagi harus diomong-omongin? Iya memang kewajiban pemerintah, tapi pemerintah yang berhasil kan nggak apa-apa dia sampaikan, kita sudah mengerjakan ini. Jadi gini, misal emang Ari tahu kalau nggak dikasih tahu berapa jalan tol, panjang jalan tol yang sudah dibangun? Lewat Bang. Lewat sih lewat, tapi berapa panjangnya kebayang nggak? Berapa jalan yang membantu, misalnya kalau pengen lewat jalan darat sekarang sudah berhemat mungkin sampai 10 jam misalnya, kalau mau ke Padang. Pernah ngitung nggak kira-kira misalnya itu dibangun berapa lama, berapa panjangnya? Apa saja proses di balik itu? Kalau nggak disampaikan oleh pemerintah nggak tahu kan? Cuma melewat-lewat aja, bahkan sambil lewat pun masih maki-maki pemerintah. Tapi ketika kita sampaikan itu supaya juga merasa, oh ya pemerintah sudah melakukan sesuatu dan ngebantu buat masyarakatnya. Trans Jawa dari ujung ke ujung sekarang udah ada jalan tol. Sebentar lagi Sumatera dari ujung ke ujung bisa kesambung. Lewat laut juga kita banyak sekali pelabuhan bisa. Jadi kan hampir nggak ada lagi daerah terisolir di Indonesia. Ya kan? Jadi ini kan capaian pemerintah. Kalau seorang bapak, makanya saya bilang tadi, kalau seorang bapak kan kewajiban dia provide kesejahteraan, provide pendidikan buat anaknya. Tapi kalau anaknya berhasil, boleh dong dia klaim, anak saya sukses jadi sarjana. Masa nggak boleh banggain itu? Dia pasang foto wisuda di ruang tamu. Masa nggak boleh? Kan? Betul. Iya. Bahkan pakai gelar anaknya, dipasangin gelar anaknya, Ari Putra, SIP, MSC, kan nggak apa-apa. Iya, kalau udah naik haji pakai H depannya. Pakai H di ya, Bang. depannya kan nggak apa-apa. Iya benar. Tapi kan itu kan kewajiban bapak lu nyekolah, iya. Iya, betul. Tapi dia bangga dengan capainya dia, kan nggak apa-apa. Meskipun ketika si sang ayah ingin menyekolahkan anaknya itu penuh resiko, Bang. Penuh risiko. Karena harus utang, harus dicemooh. Ngapain lu sekolah? Bantu aja orang tua lu. Orang gitu-gitu, tua Bang. saya itu baru bebas dari utang itu mungkin tahun 2009. Udah 2009, Bang. iya, udah mulai kaya Bang itu. Baru bebas. itu seiring dengan kekayaan abang meningkat ini bagaimana? Ya, maksud saya, orang tua saya single parents, punya anak 6 harus dikuliahkan semua dan kuliah semua. Kuliah di universitas terkemuka semua. Tapi dia hanya satu orang guru. Ngutang dia. Ibu saya itu terima gaji itu 500.000 sebulan. Ya. Gajinya udah dipotong-potong untuk bayar utang tuh, untuk nyekolahin anak 500.000. Untuk nambah nutup hidup, ibu saya terima jahitan. Sama bikin makanan kecil buat dijual di koperasi sekolah tempat dia ngajar. Kalau dibayang-bayang mungkin dia, kalau menurut ibu, mungkin seumur hidup dia nggak bisa bayar tuh utang dia. Tapi dia investasi buat anak-anaknya. Semua anak-anaknya sekolah. Tahun 2009 kalau nggak salah, utang ibu saya ya dilunasi oleh anak-anaknya, tapi investasinya orang tua. Artinya ibu orang tua Bang Hasan tuh man of vision ini, Bang, ya. Naruh duit di tempat yang tepat gitu. Tapi kan dia buat anak-anaknya. Meskipun hidupnya jadi nggak gampang. Nah, untuk Pak Jokowi konteks kayak gini agak mirip nggak, Bang? Misalnya kan misalnya mungkin nggak 100% mirip, tapi ini dibangun buat siapa? Emang buat Pak Jokowi kan enggak. Emang nanti IKN dibangun buat Pak Jokowi kan enggak juga. Ini jalan-jalan tol yang menikmati anak-anaknya Pak Jokowi, iya. Tapi anak-anak kita juga akan menikmati. Kita juga akan menikmati. Emang infrastruktur yang dibangun itu siapa yang menikmati nanti? Mungkin Pak Jokowi nggak banyak menikmatinya lagi. Sudah selesai, sudah pensiun, sudah momong cucu, mungkin nggak menikmati lagi. Tapi
rakyat Indonesia kan menikmati. Baru orang ngerasain ya Bang ya. Baru orang Pas bangunnya mungkin orang, wah ini apa nih? apa ini? Jadi dulu ketika GBK itu dibangun, itu mungkin demo pertama di Republik itu. Unjuk rasa, dan itu penggusuran pertama di Republik Indonesia tuh. Kan udah pindah-pindah tuh, awalnya dari Ben Hill, kemana segala macam, akhirnya di Senayan. Tapi tetap aja ngusur orang. Harus ada orang yang digusur gitu loh. Dipindahin ke Tebet, dipindahin ke Pasar Minggu segala macam. Ada orang yang digusur. Demo lah, ini pemerintah zolim. Unjuk rasa lah, digusur. Tapi setelah dibangun, terus apa tuh dulu demonya? Ini dibangun oleh bantuan Rusia komunis. Tapi setelah dibangun dipakai nggak? Sekarang anak cucu orang yang protes itu main nggak di GBK? Kemungkinan besar main. Bahkan kakek istri saya salah satu yang nyumbangin tanah tanahnya wakaf. diambil juga untuk GBK. Ini tanahnya bokap gue. Jadi cerita Babe Sabeni itu kayak gitu tuh ya, ya. malah dia banggain hari ini. Iya. Ini Giara di GBK tuh kayak kurang lebih gitu lah ini cerita. tanahnya kakek gue nih, kata bini Tapi gue kita gitu. punya ruang terbuka yang namanya Gelora Bung Karno. Semua orang bisa ke sana, bisa menikmati fasilitas di situ. Padahal dulu demo-demo ya tuh Bang ya. Ya demo lah. Karena orang digusur gimana? Iya. Tahun 58 tuh udah mulai digusur itu. Jadi visi dan aksi itu Bang, itu ini Bang ya, punya risiko yang nggak kecil juga Harus Bang. harus berani. Nah, Jadi kalau Pak kalau Jokowi kita gimana, nggak berani Bang? breakthrough itu, memang kita akan di segitu-segitu aja. Main aman, nggak berani apa. Sama kayak orang tua, saya nggak punya uang buat nyekolahin anak, ya udah, Gak usah sekolah. nggak usah sekolah katanya. Ya kemungkinan besar begitu-begitu aja, siklusnya Iya. kehidupannya begitu-begitu aja. Walaupun mungkin ada yang nggak sekolah kemudian berhasil, tapi itu persentase berapa sih? Itu yang Korea ini Bang, masuk Iya, kategori gitu. Tapi kalau misalnya orang tuanya ngotot nih, saya mau ngambil risiko nih. Iya, kalau bapak saya bilang, ya bahasanya kayak gitu dulu. Kalau perlu bulu ketek dijual, kalau laku dijual bulu ketek katanya. Pokoknya jual hal yang nggak masuk akal juga dijual lah, demi anak-anak sekolah. Itu kan investasi. Jadi sekarang pun kita melakukan banyak hal yang menurut saya dalam 10 tahun terakhir, Pak Jokowi melakukan terobosan yang berani, mungkin nggak populer. Mungkin nggak populer. Tapi nanti kita semua akan menikmati itu. Kita semua akan membanggakan itu. Karena kalau nggak ada terobosan, kita nggak punya. Kalau nggak berani itu, nekat itu, kita nggak punya MRT. Kalau nggak punya keberanian, kita nggak punya LRT. Kita nggak punya kereta cepat. Visi dan aksi untuk mewujudkan itu Bang. Kalau visi itu kan soal mengambil keputusan di saat konteks dunia seperti apa sehingga keputusan yang tepat adalah ini. Apa logikanya sebagai sebuah negara Pak Jokowi ngambil keputusan-keputusan yang nggak populer seperti jalan, seperti kereta cepat dan bangun bandara Kertajati misalnya yang banyak dikritik dan orang infrastrukturnya yang dianggap IKN. dianggap gagal lah oleh banyak orang gitu. Saya pikir nggak ada infrastruktur yang gagal. Kalau belum optimal mungkin. Bahkan mungkin nanti juga keuntungan dalam tanda kutipnya baru kita dapat mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, segala macam. Tapi negara, coba bayangin negara kita. Negara kita bentangannya, kalau ditaruh bentangannya mungkin bentangannya sama panjang dengan benua Eropa nih. Tapi nggak daratan semua, dipisah-pisahkan oleh air. Ada pulau kecil-kecil dan itu banyak yang ada penduduknya. Iya kan? Kalau kita nggak bangun macam-macam infrastruktur, bagaimana cara menghubungkannya? Kita jadi satu sebagai sebuah bangsa itu gimana? Ini bagian nggak cuman state building, ini bagian dari juga nation building. Kita membangun ini, kita punya kebanggaan jadi sebuah negara itu juga penting. Sekedar mungkin remeh orang melihat pos lintas batas negara yang berbatasan darat. Tapi itu bagian dari kebanggaan negara. Kalau kita nggak bikin bagus, jiper kita begitu ke negara orang, aduh. Gitu balik lagi ke negara kita, aduh gitu. 2 kali aduh. Minimal pos lintas batasnya paten ya Bang? Iya. Maksudnya rasa kebanggaan kita sebagai sebuah, itu sepele kelihatannya, tapi kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa juga turun gara-gara itu. Tapi coba sekarang lihat pos lintas batasnya keren-keren. Iya. Kita begitu melintas, bangga kita kan. Balik lagi kita ke negara, kita lihat bangga juga kita nih. Iya. Ada kebanggaan sebagai sebuah bangsa, tapi jangan anggap remeh kebanggaan sebagai sebuah bangsa. Begitu juga tadi kelihatannya, apa gunanya bangun infrastruktur, kenapa nggak dikasih makan aja? Ingin menjawab apa gitu dalam. Dan kita kan nggak ada negara yang maju. Maju ini, kalau nggak punya infrastruktur kan nggak ada. Bhutan mungkin jadi negara bahagia.
Dia kan nggak bangun apa-apa, dia pelihara aja hutan apa dan segala macam. Semua orang yang masuk ke sana harus terdata dan nggak bisa bebas masuk sana. Kalau nggak ada mitra dengan tour guide lokal, nggak bisa kita masuk dapat visa turis di Bhutan karena dia yang jual. Tapi dia akan jadi negara maju, saya rasa enggak. Oh ya. Dia memilih untuk berada di tapi itu kan negara kecil. Negara kecil cukuplah dengan hidup dengan turis yang sekian ratus ribu atau sekian juta tuh hiduplah dia dengan itu. Jadi dia jaga aja alamnya. Tapi negara kita 270, 280 juta. Harus ngebangun, harus jadi negara industri kita. Nggak bisa dengan cara indie dan skena kayak gitu. Nggak bisa kita dengan cara apa adanya begitu, cukup dengan sepotong roti dan segelas air susu gitu, nggak bisa kita, nggak cukup kita itu. Kita harus bergerak jadi, karena kita besar sekali yang harus dikelola negara ini. Dan ini negara sebesar ini ya pilihannya jadi negara industri. Dan kalau itu nggak bangun infrastruktur, terus gimana? Kita sekedar ngebangun ini nih, cahaya lampu kalian studio ini, kalau nggak dibangun infrastruktur, dapat dari mana listriknya? Bagaimana cara menghantarkan listrik ini kalau nggak ada tiang-tiang sutet apa dan segala macam, itu gimana? Mungkin produksi listriknya dari mana ini? Sampai bisa nyala di sini. Terus kita mau bertahan dengan lilin kan enggak? Tapi kan proyek-proyek ini juga merugikan masyarakat lokal segala macam yang nggak ada amdalnya segala macam yang di Masyarakat adat. masyarakat adat yang di Ya itu kan harus diperjelas yang mana itu. Jadi kadang-kadang misalnya begini, ada masalah untuk 20 keluarga, soalnya itu masalah buat 20 juta orang gitu. Diperjelas saja jumlahnya berapa, titiknya di mana. Nah pemerintah berkewajiban menyelesaikan itu. Tapi yang perlu dipikir gitu, kita mau bangun itu kan nggak mungkin bangun di atas awang-awang. Ngebangun kan di atas tanah. Ya. Dan berarti ada tanah yang dipakai kan? Ya. Sekarang itu kasih tahu aja kita mau pakai tanah di mana bisa. Misalnya nggak boleh cetak sawah karena cetak sawah membuka hutan. Terus kita mau bikin sawah di mana? Kasih tahu kita bikin sawah bisa di mana? Mau bikin sawah di atas laut supaya nggak membuka hutan. Ini menurut saya nih ya. Ini sebagian besar ini proyek opini negara luar aja untuk menghalangi kemajuan kita. Karena kita harus ngebuka sesuatu untuk bikin sawah aja kita buka sesuatu kok. Nggak cuma tambang gitu, sekedar bikin sawah, bikin kebun, kita buka sesuatu. Tapi kalau nggak dibuka, kita nggak ada proses ekonomi. Cetak sawah ini, misalnya di daerah tertentu akan merusak lingkungan, kasih tahu kita harus cetak sawahnya di mana. Mau di atas laut, kalau kamu bisa bantu teknologinya kita bikin di atas laut. Atau di udara, atau di mana. Untuk memenuhi kebutuhan pangan kita ini, kita cetak sawah di mana kira-kira? Kalau di Pulau Jawa kan nggak mungkin nambah nih cetak sawahnya. Yang ada hutan di Jawa habis nanti kan. Iya. Benar-benar habis hutannya. Mau cetak sawah di mana kita? Termasuk juga membangun. Ada pemukiman yang harus dibangun. Ya, sekarang kan yang penting itu penataan nih. Saya setuju kalau kritiknya ini kita harus lebih tertata, setuju. Kita setuju kalau ini AMDAL harus lebih tertata, setuju. Tapi kan sekarang kampanyenya pembukaan ini kira-kira pembukaan ini nggak boleh nih. Kenapa? Akan membuka hutan. Loh, terus kita bukanya di mana? Nambang ini harusnya nggak boleh. Kenapa? Nambang ini membuka hutan. Terus kita nambangnya di mana? Misalnya kita nggak nambang batu bara misalnya. Terus listriknya dari mana? Emang aktivis-aktivis itu listriknya dari mana? Kalau bukan dari batu bara. Emang mereka pakai solar panel kan nggak? Di rumah saya iya pakai solar panel, di rumah mereka enggak. Iya, atau belum kali ya. Iya kan, mereka teriak-teriak aja, tapi kan nggak praktek. Kita nggak teriak-teriak, kita praktek. Maksudnya harus sinkron lah, yang diomongkan, yang dilakukan tuh sinkron lah. Sama kasih tahu kalau nggak boleh di sini, kira-kira bisa di mana? Negara-negara yang protes itu misalnya ketika kita dibuka hutan itu juga. Hutan mereka rata-rata tinggal 30%, tinggal 25%, tinggal 19%, itu dia ngomongin hutan kita. Pasti kita harus jaga lingkungan kita, pasti. Pasti kita harus kelola hutan kita dengan baik, pasti. Ya, tapi ada kebutuhan di tempat-tempat tertentu yang sudah diizinkan oleh pemerintah, yang sudah dihitung oleh pemerintah, yang sudah direncanakan oleh pemerintah, kita harus buka itu untuk proses ekonomi kita. Jadi jangan semuanya dipukul rata jadi skandal, semuanya dipukul rata jadi kejahatan.
Ini kita butuh. Untuk jadi negara maju, kita butuh proses ekonomi, proses industrialisasi, proses pengolahan, hilirisasi. Iya. Bang, ada juga yang bilang Pak Jokowi itu manusia dengan yang lebih berat ke prakteknya atau man of actionnya dibanding due diligence sebelum itu gitu Bang, diskusinya, pendalamannya. Menurut saya pasti ada kajian semua, nggak mungkin nggak. Orang bilang IKN tanpa kajian, naskahnya tebal sekali kok. Pasti ada kajian semua. Kadang-kadang orang itu kalau dia nggak dilibatkan dalam kajian itu, dia bilang tuh nggak ada kajiannya. Saya udah pernah cerita belum, teman saya itu ada yang bilang, oh undang-undang ini bagus. Kenapa? Karena dia terlibat dalam penyusunan undang-undang itu. Sementara undang-undang lain nggak bagus menurut dia. Kenapa? Karena dia nggak terlibat di situ. Lah kan semua proses penyusunannya kira-kira hampir sama aja. Cuma bedanya Anda nggak terlibat di situ. Kalau mau dilibatin semua repot juga kan? Repot juga kan, kadang-kadang di luar ekspertisnya dia. Kenapa ente ngurusin Kenapa lingkungan, masyarakat bro, nggak ya kan? dilibatkan? Kenapa akademisi nggak dilibatkan? Iya, mungkin Anda nggak dilibatkan, tapi orang lain terlibat. Ada jatahnya juga, undang-undang tertentu, aturan tertentu, perencanaan tertentu Anda dilibatkan. Yang ngomong kayak gitu biasanya dia nggak terlibat. Gitu. Di bagian dia terlibat, dia bilang bagus. Saya ketemu banyak orang kayak gitu tuh. Pengamat, intelektual, kalau di bagian yang dia terlibat, bagus nih, bagus. Prosesnya bagus, kenapa? Ada dia di situ. Bang, di tengah banyaknya penceritaan lagi ulang gitu ya, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini, setuju nggak Bang, bahwa ini adalah sebagai upaya menutup-nutupi kegagalan Pak Jokowi dalam menjaga demokrasi di Indonesia gitu? Nggak ada urusannya dengan demokrasi menurut saya. Capaian pembangunan itu capaian pembangunan. Demokrasi ini yang ukur siapa? Kan banyak Bang. Ya, misalnya yang ukur siapa? Economics Intelligence Units, ada Ya, macam-macam. mengukur demokrasi versi mereka. Boleh nggak kita juga mengukur versi kita? Orang yang mengaku negara yang paling bebas itu sekarang jadi state police loh. Scott Ritter aja keluar negeri nggak bisa sekarang. Ditahan paspornya. Kenapa? Karena lebih pro-Palestina dan lebih pro-Rusia daripada dia pro-Amerika analisisnya. Nggak boleh dia keluar. Itu jadi state police loh. Jadi negara polisi loh dia sekarang. Demokratis nggak itu? Orang-orang yang misalnya gimana nasib misalnya si Edward Snowden? Negara demokratis nggak? Kadang-kadang mereka mengukur itu seenak perutnya aja. Sementara mereka makin kesini juga makin keras dalam soal demokrasi. Demonstrasi unjuk rasa di Universitas Ivy League yang membela Palestina itu rektornya dipanggilin semua sama Senat. Disidang sama Senat. Mau berhenti atau kalian bisa berhentikan demo, kalau nggak kalian diberhentikan. Negara demokratis nggak itu? Jangan ngomong demokrasi lagi sama kita gitu. Di beberapa negara di Eropa, Anda menghina Israel, itu melanggar aturan pidana. Anda bisa ditangkap, Anda bisa dihukum. Menghina Israel nih, sebagai sebuah negara, Anda ditangkap dan dihukum. Terus mereka menguji mengasih ukuran soal demokratisasi di kita. Menurut saya itu jauh panggang dari api, nggak layak dan nggak pantas. Nggak layak dan nggak pantas. Ini kan bagian dari kampanye aja nih. Kampanye buat menyudutkan kita dari segala macam persoalan. Dikasihlah kita regulasi soal hutan, dikasihlah kita regulasi. Mereka yang bikin regulasi, kita yang harus patuh. Padahal mereka bukan siapa-siapa nih. Kan bukan bos kita. Ya kan? Dikasihlah IUDR, dikasihlah ini RDD plus ini kan. Ya kan? Ini sementara mereka udah habisin hutan dan macam-macam. Ini penjajahan by regulation, ini penjajahan dengan aturan ini. Jadi dia bikin aturan-aturan sama mereka, tapi kita harus ikut aturan mereka. Kayak WTO gitu ya Bang ya. Iya macam-macam begitu. Sawit kita di ban lah. Katanya perdagangan bebas, tapi sawit kita di ban dengan alasan nikel. Lingkungan. Ya, lingkungan. Kan aneh. Ya, tapi mereka katanya terima minyak jelantah kita untuk biofuel, nggak mau langsung Jadi CPO-nya. Kita tuh juga harus berani speak up. Kalau kita mau jadi negara maju, kita jadi negara yang makmur, kita juga harus berani speak up. Menurut saya keberanian Pak Jokowi misalnya, ya sudah. Kalau gitu kita stop sawit kita bikin aja produk B30, B40, B50 di sini. Kita stop aja nanti. Kita stop ekspor bahan raw material, bahan mentah, kita stop.
Biar mereka nggak punya raw material. Kalau mereka mau punya raw materialnya, bikin industri pengolahannya di sini. Itu kan bikin mereka kelabakan. Ini keberanian-keberanian kayak begini itu jarang dimiliki oleh pemimpin. Nggak ada urusan sama demokratisasi ini. Sekarang siapa nih? Corong yang paling demokratis siapa deh? Corong yang paling keras sama pemerintah? Sebut deh namanya. Rocky Gerung. Misalnya. Diapain Rocky Gerung? Yang pernah ngelempar rumahnya Rocky Gerung atau ngelempar apanya gitu, itu adalah sekarang orang yang lagi muji-muji Rocky Gerung. Karena lagi sama-sama anti Pak Jokowi misalnya. Ya, politisi-politisi yang dulu benci banget sama Rocky Gerung sekarang puji-puji Rocky Gerung. Ini soal kepentingan aja, nggak ada urusan dengan demokrasi ini. Kepentingannya lagi beda, dia maki-maki itu orang. Kepentingan lagi sama, berkawan mereka. Gitu. Siapa lagi? Tempo bebe aja. Nggak ditutup. Kan kalau mau dicari-cari kan, cari aja nih apa pelanggaran KLB-nya bisa aja dicari-cari, tapi nggak dilakukan oleh pemerintah. Ya, semua orang punya salah kalau dicari. Kalau dicari kan benar, tapi kan nggak dilakukan. Yang kita lakukan kalau dia perang opini, kita perang opini gitu aja. Iya. Dan menurut saya ini proper loh ini. Dan cara-cara kita itu jangan kemudian dinilai dengan standar barat. Kalau kita bisa selesaikan dengan musyawarah, jangan harus voting loh. Bahkan dalam politik banyak hal yang bisa kita selesaikan dengan musyawarah, nggak harus voting. Jangan ngomong-ngomong demokrasi kemudian Anda melawan dasar negara. Dalam dasar negara kita Musyawarah mufakat. bukan soal musyawarah mufakat, tapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan nggak harus voting, permusyawaratan dulu. Yang bermusyawarah siapa? Wakil-wakil. Kan gitu. Wakil-wakil ini nggak merepresentasikan masyarakat. Dasar negara kita menunjukkan gitu. Jadi kalau mereka bersepakat, musyawarah nggak perlu voting. Dan jangan bilang itu Nggak demokrasi. nggak demokrasi. Ya, kayak presidensialisme ya hasil rembukan ketum partai memang. Iya maksud saya begitu. Memang gitu aturan. Jadi nggak ada kebenaran tunggal dalam konteks-konteks yang Menurut saya gini, orang tuh sering menjustifikasi pertarungan kepentingan dengan justifikasi moral. Anda punya kepentingan, saya punya kepentingan. Kalau kepentingan kita yang menang, sebelah sana bilang nggak bermoral kita. Gitu. Begitu juga kalau kepentingannya dia yang menang, kita kemudian bilang, oh nggak bermoral nih. Sama juga dengan kata-kata penjilat kekuasaan itu. Kalau kita yang menang, kita dianggap penjilat. Padahal dia lagi juga ngusung orang buat menang tuh. Kalau orang itu yang menang, yang penjilat kekuasaan siapa? Iya kan? Dia lagi gagal jadi penjilat kekuasaan, dibilangnya kita penjilat kekuasaan. gue seneng. Dia balik lagi ke jam 4 bulan lalu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh, ini pertarungan kepentingan. Nggak boleh ada justifikasi moral gitu. Ini pertarungan kepentingan. Ada yang bilang gini bang, itu lu udah kenyang lu. Kayaknya dulu siapapun presidennya gue kenyang-kenyang aja. SBY gue kenyang-kenyang aja. Maksud saya nggak pernah lapar. Rokok mak lu masih laku. Iya, masih nggak pernah kenapa lapar. harus dijustifikasi yang kalah itu yang bermoral dan yang pintar dan yang menang itu yang tidak bermoral dan tidak pintar? Bukan itu sebaliknya. Maksudnya kemenang kalah tuh kadang-kadang jadi bukti sebaliknya gitu loh. Yang nggak pintar kan harusnya itu yang kalah gitu. Maksudnya kalau kita mau logis gitu loh. Kenapa kita yang menang dibilang penjilat kekuasaan, tidak bermoral? Saya kan kalau tiap sebentar itu lewat di semua, dasar penjilat kekuasaan. Saya tahu yang nulis ini juga kemarin tuh lagi mengusung orang untuk menang dalam, cuman kalah aja. Ya, gagal untuk jadi penjilat kekuasaan. Gagal untuk jadi penjilat kekuasaan. Karena calon yang diusung kalah. Kalau calon yang diusung menang, dia yang jadi penjilat Kekuasaan. kita yang bagian sini yang gagal. bagian sini yang kita yang gagal gitu. Ini soal kondisi dia belum beruntung aja. Atau belum berhasil jadi penjilat Kekuasaan. Gitu. Abang berhasil jadi penjilat kekuasaan. Gitu aja. Ya dianggap seperti itu. Ya, mereka gagal. Mereka gagal, belum berhasil lah, belum beruntung lah. Belum beruntung. Siapa tahu 5 tahun lagi Berhasil. Tapi abang diterima nggak dianggap penjilat kekuasaan? saya santai aja karena dicap oleh orang yang kastanya di bawah kita.
Kalau dalam soal jilat-menjilat kekuasaan dia dibawa. Iya. Terus dia menghina kita, masa kan nggak pas itu. Iya, dia belum sampai ke makom abang untuk jadi penjilat deh kan. Dia ngiri, padahal dia juga pengen untuk sampai di situ gitu loh. Ini sebenarnya ya benar-benar. Ini iri aja, dia belum sampai di situ gitu loh. Padahal dia kemarin juga berusaha untuk sampai di sana, cuman gagal aja. Lucu abang ini. Iya, makin lucu ya. Sejak jadi berkantor di istana ini makin lucu. Makin Bang. lucu. Belum Dan yang off air lebih parah, Bos. Dan mulai berani lagi nih Jan. Tadinya nggak kayak gini nih, agak ya kan rem kan. Iya. Balik ke 3 bulan Udah lalu mulai nih. menikmati jadi pejabat Iya, kayaknya. udah mulai. Level keberaniannya naik ya kan. Gitu. Ya Bang, tadi kan Abang kurang lebih kan menganggap bahwa Pak Jokowi ini man of vision dan man of action lah, karena dia Iya. punya visi yang panjang meskipun Saya bilang berisiko. berkali-kali, bukan berarti misalnya Pak Jokowi nggak ada kelemahan, nggak ada kekurangan. Ya silakan. Tapi kalau saya di ujung saya pakai timbangan aja. Maksudnya ngapain ngungkit-ngungkit? Kan udah selesai. Pakai timbangan aja, lebih banyak manfaat yang beliau kasih, jasa beliau atau kekurangannya. Kalau menurut saya jauh, timbangan ini tuh jauh lebih berat gitu loh. Timbangan manfaat, jasa, kontribusi, prestasi itu jauh lebih berat daripada timbangan kekurangan ini. Bukan berarti nggak ada di sebelah kekurangan itu, nggak ada, ada. Kan di ujungnya kita nimbang. Sama kayak Bung Karno, di ujungnya kita timbang aja. Iya, sama kayak Pak Harto, di ujung kita timbang aja. Apa kalau udah ngomong Bung Karno ini jadi lucu ya? Timbang aja. Gitu. Untungnya timbang nih disuruhnya kan. Ditimbang aja gitu. Kekurangannya ada juga Bung Ya, Karno. kalau bilang Pak Harto kan dulu dilengserkan. Maaf, Bung Karno juga dulu dilengserkan. Tapi kan akhirnya timbangan kita, timbangan objektif. Jasanya lebih besar daripada Gus Dur juga dilengserkan. Iya. Tapi timbangan jasanya lebih besar daripada kekurangan. Ini kan urusan politik aja ini. Presiden dilengserkan segala macam itu kan pertarungan politik aja. Bukan pertarungan kebenaran dan kebatilan, itu bukan kayak gitu. Pertarungan politik aja. Yang benar bisa aja dilengserkan nggak Ya, Bang? bisa juga. Pak Habibie dianggap benar tapi dilengserkan juga kan. Nggak boleh maju lagi. Pidatonya ditolak kan. Iya, nggak boleh Sama maju. Bang Iya, Julfar dan saya- kawan-kawan ini kan. Gus Dur kurang bermoral apa Gus Dur kan? Iya, bisa menjaga integrasi wilayah kita. Maksud saya, Di-impeach. ini pertarungan politik aja, jadi nggak usah main klaim-klaim moral lah. Ini pertarungan politik. Gitu. Nah, tapi jangan sampai kemudian, kalau kebetulan belum beruntung, jangan cap orang yang menang itu sebagai tidak bermoral. Ini soal kalah menang aja. Soal unggul, nggak unggul gitu aja. Dan waktu kan berputar. Bisa saja yang sekarang lagi di posisi yang kalah, nanti kapan-kapan bisa di posisi yang menang. Oh no, ini kan udah berputar. Pak Prabowo itu menunggu 20 tahun loh. Iya. 20 tahun. Jadi sekarang itu benchmark kesabaran itu kesabarannya Pak Prabowo. Anda kalau baru 5 tahun nggak bisa dianggap sabar. Mas Baru 10 Anies. tahun belum bisa Anda dianggap sabar. Benchmark kesabaran itu sekarang Pak Prabowo. 20 tahun benchmark kesabaran kuat nggak? Iya, jadi Mas Anies ini harus sabar dulu. Harus sabar 20 tahun. Kalau nggak belum bisa disebut sabar. Benchmark kesabaran itu berada di luar pemerintahan minimal 15 tahun. Iya. Gitu. Itu baru benchmark kesabaran. Kalau setahun 2 tahun itu belum benchmark, belum nyampe lah, belum dibilang sabar. Mas Anies berapa lama ya? Baru ini Baru kan? 2 tahun Baru iya, ini, Iya, kalau udah selesai tugas dari 2022 kan? 2 tahun. 2 tahun. Desember 2022. Belum satu rezim gitu loh. Belum satu rezim dulu. Belum, Mas. Kalau Pak Prabowo 4 kan? Iya. Masih ada 18 tahun lagi yang Nah, iya, benar. Iya, maksud saya begitu. Jadi Bu Mega udah coba 10 tahun lumayan tuh. Iya. Dan puluhan tahun zaman Orde Baru kan, Bang? iya. Jadi menurut saya itu kita nggak usah menjustifikasi moral dengan yang seolah-olah kita paling mulia apa segala macam. Hadapi aja ini sebagai pertarungan politik dan pertarungan kepentingan. Dan pertarungan kepentingan itu bisa saja sama-sama baik, cuman beda cara. Kan itu yang dibilang sama John McCain. Obama itu orang baik, ya. Tapi saya tidak setuju cara dia ngelola negara nih. Cara saya sama cara dia Beda. berbeda. Makanya saya maju jadi calon presiden. Kenapa? Karena cara kita berbeda. Sama juga politik ini. Cara Anda dengan cara saya mungkin berbeda, tapi bukan berarti kita pengen sesuatu yang buruk buat negara ini gitu. Iya, iya. Kita sama-sama punya cita-cita yang baik buat negara ini, cuman kali ini ide yang diterima adalah ide kita. Ide Anda belum diterima. Mungkin dulu ide Anda pernah diterima, ide sebelah sini yang belum. Kan pernah ada masanya begitu.
Gitu. Tapi kan sama-sama buat perbaikan bangsa. Ini malam siang aja lah Bang ya. Iya, sama. Kalau di Indonesia malam, di Amerika siang. Nah, kayak gitu aja. Kayak gitu. Kalau soal pembangunan juga begitu menurut saya. Nah Bang, ada beberapa isu yang krusial juga Bang. Undang-undang Cipta Kerja misalnya yang dianggap tidak pro pada pekerja, mempermudah persoalan regulasi. Terus yang kedua masalah pelemahan KPK Bang. Itu juga isu dalam 10 tahun ini yang menjadi dianggap oleh para aktivis dan pembela keadilan dan anti korupsi sebagai bercaknya Jokowi ini Bang. Yang nolaknya orangnya kira-kira sama aja kan, isunya apapun orangnya kira-kira sama aja kan itu. Yang Ari sebutkan tadi yang kira-kira orangnya sama aja kan. Mirip-mirip lah Bang. Yang mirip-mirip aja orang-orangnya itu kan. Jadi memang positioningnya begitu. Positioningnya mereka yang menjadi penyeimbang di luar. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah tentu buat mereka itu kurang semua. Salah semua. Walaupun menurut saya begini, kalau ada yang ada orang nih, ini kan sama kayak kita bilang waktu zaman pemilu. Kalau ada orang yang merasa haknya tidak diakomodir dalam undang-undang, dia tuh punya jalan untuk itu. Dan berhak mengajukan itu. Ada yang haknya dikurangi, ada yang haknya, dia punya jalan di dalam undang-undang, dalam proses perundang-undang kita dia punya jalan. Kalau soal yang tadi, yang soal pelemahan dan segala macam, saya nggak mau komentar banyak. Ini udah masa lalu lah. Masa lalu lah. Dan demokrasi kita menurut saya baik-baik aja. Dan orang-orang yang, bahkan orang-orang kuat ya, misalnya kalau yang korupsi ya diambil aja. Sekarang kan juga kita bicara Kejaksaan Agung mengungkap korupsi itu juga nggak tanggung-tanggung gitu loh. Nilainya tuh nggak tanggung-tanggung dan pengembalian negaranya juga nggak. Ini kan alat penegak hukum yang memang harus diberdayakan juga. Dan ternyata mereka luar biasa juga. Begitu ada kerugian negara yang besar-besar mereka buka semua. Dan nilai pengembaliannya ke negara, kerugian negara itu luar biasa besar. Jadi menurut saya itu nggak bisa hanya dilihat dari satu sisi penegak hukum, tapi lihatlah penegakan hukum secara keseluruhan. Kan nggak harus ada 1-2 yang diistimewakan. Lihatlah penegakan hukum. Pernah nggak dalam 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir deh, menurut saya 5 tahun terakhir itu penegakan hukumnya luar biasa tuh, terutama untuk hal-hal yang terkait dengan kerugian negara. Gede-gede ya dibongkar oleh Kejaksaan Agung kan. Jadi kalau kita ngelihat penegakan hukum, jangan cuma satu lembaga dong. Lihat secara keseluruhan penegakan hukumnya. Kan ada banyak lembaga yang menegakkan hukum. Jadi menurut saya kalau yang kayak gini-gini, saya nggak mau ngelihatnya parsial. Gitu. Buktinya skandal-skandal yang selama ini nggak tersentuh tuh. Soal Timah, soal Asabri, soal apa lagi, kasus asuransi, satu yang pertama Jiwasraya. Kebayang nggak dulu itu dibongkar? BLBI juga lanjut lagi emang. Hari ini dibongkar dan real gitu loh. Ada nilai pengembalian kekayaan negaranya itu konkret gitu dan nilainya besar sekali. Jadi menurut saya penegakan hukum dilihat dari sananya lah. Gitu. Tapi memang waktu saya diundang ke istana oleh presiden waktu itu Bang, ini saya setuju apa yang Abang bilang tadi soal beda cara gitu. Pak Jokowi mengatakan ditanya soal KPK itu bilang gini, cara saya preventif. Inilah desain undang-undangnya kayak gini, kalau mau preventif semuanya harus jalan, kejaksaan jalan, PPATK jalan. Saya belum ada di kekuasaan waktu itu, jadi belum tahu detailnya. Katalog ada gitu kan, dia jelasin kayak gitu. Makanya Pak Luhut di sisi ekstrimnya bilang kan OTT itu kampungan. Makanya dia bikin sistem e-government, apa segala macam. Ini soal paradigma sih Bang. Menurut saya pencegahan itu jauh lebih bisa menyelamatkan daripada mengobati. Jadi memang preventif daripada kurasi itu beda. Walaupun balik juga, tapi kan baliknya nggak utuh. Damage-nya sudah telanjur. Udah telanjur kejadian. Tapi kalau yang sudah telanjur ya sudah, itu kan kuratif. Tapi yang preventif itu justru menyelamatkan. Kita bisa gunakan itu justru untuk pemanfaatan yang jauh lebih besar. Bang, ini untuk isu yang agak-agak terkini nih Bang. Tadi kan Abang udah bilang bahwa Pak Jokowi itu salah satu man of action yang punya keberanian di atas rata-rata lah. Sehingga proyeknya banyak yang jalan. Nah, apakah banyak orang agak pesimis belakangan, apalagi setelah melihat kemarin komposisi kabinet, kayaknya Pak Prabowo punya nggak ya keberanian yang sama gitu untuk dengan latar belakang beliau yang militer, punya nggak keberanian yang sama di tengah Pak Jokowi? Di tengah isu tekanan, akomodasi politik yang rame Bang. Kemarin bilang, wah Pak Prabowo nih tentara katanya berani, kok malah akomodatif gitu.
kayaknya nggak berani dengan tekanan politik gitu. Iya, iya. Abang melihatnya gimana bang? Tapi Melihat kabinet yang Pak Prabowo belum dilantik sudah dinilai ini. itu lihat komposisi maksud mana yang saya, dipanggil iya. jumlah-jumlah ini bang. Kadang-kadang orang kan sok tahu juga. Jadi belum bekerja Pak Prabowo-nya, belum dilantik. Kasih kesempatan lah. Maksud saya ada kesempatan buat masyarakat mengevaluasi setelah orang bekerja. Jangan dievaluasi sebelum orang bekerja, nggak maju-maju nanti. Belum bekerja sudah dicap akan begini. Kan media luar negeri aja sudah bilang program makan bergizi gratis terancam gagal. Mau dikerjakan juga belum. Sudah ada terancam gagal. Ada bacaan di mana? Dapat wangsit kah? Atau mimpi kah? Atau apa? Dibisikin oleh siapakah gitu. Dikerjakan dulu, lihat hasilnya, baru Anda boleh nilai. Gitu. Saya sih nggak mau misalnya gini. Oh ini pasti bagus segala macam. Gini, Pak Prabowo saya yakin pemimpin yang ingin sesuatu yang terbaik buat bangsa Indonesia. Kasih kesempatan beliau untuk menunjukkan bukti kinerja beliau dengan tim. Ini kan kinerja beliau dengan tim, termasuk juga kinerja saya nanti kan. Gitu misalnya. Silakan dinilai. Tapi setelah bekerja nilai itu. Mau periode berapa? 100 hari kah? 6 bulan kah? 1 tahun? 2 tahun? 3 tahun? Di ujungnya ada evaluasi massal tuh. Setelah 5 tahun. Itu evaluasi massal tuh. Evaluasinya referendum bentuknya. Pemilu. Kalau sukses, terpilih lagi. Kalau nggak sukses, tentu tidak dipilih. Ada kesempatan untuk evaluasi kok. Tapi orang nggak bisa dievaluasi sebelum bekerja. Jangan jadi cenayang. Jangan jadi penduga-duga. Gitu. Kalau kita pakai ukuran kita kan macam-macam nih untuk mengevaluasi kan. Maksudnya ada yang senang sama Pak Prabowo, pasti ukurannya beda dengan yang kurang senang sama Pak Prabowo. Dulu pendukungnya Mas Ganjar pasti akan beda lagi ukurannya. Mas Anies calon kalah ini. Nah, kira-kira kalau untuk Pak Prabowo sendiri menurut Abang dalam 100 hari atau 5 tahun ke depan akan pakai ukuran apa? Saya belum tahu. Iya, nanti kan Pak Prabowo akan menentukan target-target buat menteri-menteri beliau. Dari target-target itulah aja nanti masyarakat lihat. Ini target beliau 1 tahun misalnya apa nanti. Kan beliau akan sampaikan tuh ke para menteri-menteri dan kabinet. Jadi kan supaya kabinet itu bekerja keras, disampaikan itu, nah ini target beliau 1 tahun. Nah dari itu aja nanti diujinya. Jangan dari sesuatu yang belum dimulai itu kemudian sudah diuji, menurut saya kayak gitu. Jadi apanya saya nggak tahu. Yang presiden kan Pak Prabowo, yang akan menyampaikan itu targetnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan itu kan nanti Pak Prabowo. Kita terima arahan. Targetnya ini ya kita sebagai pembantu presiden nanti membantu untuk sampai ke arah sana gitu. Tapi soal aksi dan keberanian Pak Prabowo ini abang punya keyakinan yang sama? Pak Prabowo itu mungkin yang paling konsisten loh. Mengkader orang. Betul. Mungkin tuh puluhan tahun loh. Iya, betul. Hambalang itu jadi pusat pengkaderan nggak berhenti setiap minggu itu. Saya nggak tahu tuh berapa minimal seminggu yang dilatih di sana. Mungkin 12-an ribu, udah puluhan ribu. Klub rugby aja ada punya. Yang dikader di situ. Tentu ada yang berhasil, ada yang enggak. Tapi kan kalau nggak dikader udah pasti nggak ada yang berhasil nih. Iya, ada yang bagus, ada yang belet. Iya, tapi keberanian untuk menjalankan itu di saat dia bukan jadi bagian dari kekuasaan loh. Iya. Konsistensi loh. Dan itu keberanian loh. Bangun camp di sana. Itu kalau orang kalah itu, orang menang aja nggak berani itu spending kayak gitu, apalagi orang kalah itu. Abang nggak ikut merayap-merayap nih Bang? Merayap belum, tapi nginap di camp itu saya udah pernah. Merayap belum, tapi ikut camp di sana. Tapi saya bilang, wah ini kalau bukan orang yang berani nih, nggak akan sanggup nih bikin begini. Termasuk juga keteguhan hati nggak akan sanggup. Itu kan kos semua itu. Menang aja belum tentu, apalagi kalah ya Bang ya? Orang yang menang aja belum tentu berani bikin yang begitu tuh. Apalagi orang yang berkali-kali dalam keadaan tidak menang tuh. Dalam keadaan kalah itu. Bikin begitu konsisten. Itu bayangin coba. Itu kalau ngukur-ngukur keberanian ya menurut saya itu ukuran keberanian tuh. Itu. Orang menang aja belum tentu. Iya betul. Orang yang menang aja belum tentu tuh berani kalah pemilu ya. Iya, beliau 3 kali kalah pemilu konsisten bikin pelatihan kayak begitu. 20-an ribu mungkin tuh hasilnya tuh. Ada yang berhasil tentu, ada yang enggak jadi apa-apa, tapi kan risiko pengkaderan kayak gitu. Ada yang nanti dulu kan. Iya, tapi apapun itulah. Ada yang remedial. Iya. Tapi itu kan keberanian. Kayak gitu. Jadi menurut saya kita akan melihat sisi keberanian, walaupun mungkin ya beda tipe gitu. Tapi kalau dari sisi keberanian menurut saya ini beliau pemimpin yang berani dalam versi yang tersendiri gitu. Jadi
Kalau orang udah sampai di titik itu, saya tuh selalu percaya loh, orang sampai di titik itu tuh nggak mungkin nggak hebat. Nggak hebat tuh artinya 10 kali bikin keputusan tuh lebih banyak keputusan yang benar gitu loh. Daripada yang salah gitu loh. Kalau kita kan 50-50 kan. Enggak lah. Kalau abang 50 mungkin kami 70-30 bang. 70 salah. 70 salah. 30 benar. Jadi kayak gitu-gitu lah. Dalam rangka belajar. Dalam rangka belajar. Dalam rangka belajar kan. Iya, 70 Nah, beliau kalau udah sampai di level itu tuh sudah mungkin udah 9-10 lah gitu. Iya, 9 yang benar, 1 yang nggak benar gitu-gitu. Abang lah. 50-50 lah bang ya. Kita mungkin 50-50 Kalau saya. Madura kan 50-50 itu 70-30 bang. Oke bang, siap kalau Gitu. gitu. Selamat Gitu. mengemban tugas lah kalau gitu buat abang dan Pak Prabowo. Oke. Ada lagi Dinda? Jangan omong-omong aja ente. Apa? Ayo tutup. Oke. Udah kan kurcut terus selalu bertugas. Lu standar banget penutupan lu. Bang, menurut abang julukan yang tepat untuk Pak Jokowi selama 10 tahun terakhirnya apa? Bang? Mungkin saya agak berbeda dengan orang-orang. Orang-orang kan menjuluki Pak Jokowi itu sebagai Bapak Infrastruktur. Saya ngelihat ada hal-hal yang sangat substantif yang belum ada sebelumnya. Pak Soeharto juga membangun infrastruktur. Pak Jokowi membangun infrastruktur. Memang dahsyat. Tapi Pak Jokowi mungkin tuh Bapak land reform. Yang belum pernah dikerjakan oleh pemerintahan sebelumnya itu land reform. Meredistribusi aset itu belum pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Dan yang memulai itu dengan keberanian itu Pak Jokowi. Dan itu mungkin sudah puluhan ribu tuh. Mungkin sudah ratusan ribu mungkin. Yang memperoleh hak dari program redistribusi lahan. Itu AHY ini. Itu dahsyat. Menurut saya itu dahsyat. Kalau itu Wahai 7 bulan terakhir aja bos. kalau itu menurut saya memang itu perlu tuh dilanjutkan. Karena siapa yang peraih Nobel tuh bilang tanah itu adalah modal sesungguhnya itu adalah tanah kekayaan itu siapa namanya orang Amerika Latin kan? Amerika Latin ya. Gitu. Jadi kapital sesungguhnya itu adalah tanah. Dan Pak Jokowi itu meredistribusi aset kepada petani-petani, penggarap dan segala macam kayak gitu. Yang sebelumnya ya nggak punya hak apa-apa atas tanah itu. Gitu. Makanya namanya tanah air kan. Mantap. Ada tanahnya kan. Bapak land reform. Iya minimal gini lah, Bapak redistribusi aset atau Bapak land reform karena beliau concern sekali soal yang kayak Kalau Pak Prabowo pasti makanya namanya tanah dan air katanya. Karena yang tempat untuk hidup itu adalah tanah. Itu kita bayangkan Pak Prabowo gitu. Betul. Dan kalau Kiai Nusron beda bos. Gimana? Ini Menteri BPR ini adalah Menteri tiga agama samawi karena dari tanah kembali ke tanah. Kalau Pak Prabowo pidato waktu masih ada Amin Rais di belakangnya gimana? Tanah kita direbut orang. Ini bukan kita yang menguasai ya gitu Bang Don. Iya. Kalau itu soal gaya. Tapi pendirian beliau masih sama. Nah, kalau soal gaya ya gitu. Oke Bang, makasih Bang. Sampai jumpa lagi di tutup. Gue udah ngeliat